Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Anda di hari yang berbahagia ini, khususnya di dalam suasana ibadah. Saya percaya ketika hadirat Tuhan dinyatakan, maka ada kasih, kemurahan, dan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan juga di dalam kehidupan Anda semuanya. Bagi Anda yang sudah mengikuti Connect Group masih dilakukan secara online. Dan tetap semangat di dalam pemuritan penggembalaan Connect Group secara online. Dan bagi Anda yang belum mengikuti Connect Group, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di nomor yang tertera di layar Anda. Untuk persembahan bisa dilakukan secara transfer maupun scan barcode untuk mendukung setiap kegerakan yang Tuhan percayakan di dalam regional kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe YouTube GMS Jatim Bali Nusa untuk Anda bisa mendapatkan update dan informasi terkini seputar kegerakan regional kita. Dan mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menerima yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini, hari yang telah Tuhan sediakan bagi kami semuanya, di mana kasih Allah dilimpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang penuh dengan sukacita, di mana kami boleh datang masuk di dalam hadirat Tuhan untuk kami menerima kasih, pengurapan, dan kuasa. Dan juga urapi hati kami sehingga hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami semakin bertumbuh mengenal Engkau secara dewasa. Kami siapkan hati kami, hidup kami, waktu kami yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan semuanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 17 November 2020 kita akan mengadakan malam impartasi bagi seluruh leader dan juga volunteer para pelayan, baik mulai dari pelayan anak, Army of God, Pro-M, dan juga family. Ini akan ditayangkan premier jam 7 malam melalui YouTube PS Lanitan. Ayo setiap Anda untuk ikut melihat tayangan ini Bapak Ibu Saudara, karena ini bukan cuma sekedar tayangan, tapi ini adalah impartasi visi buat setiap leader dan volunteer di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Ada message Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap Anda untuk kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan mengalami percepatan yang dari Tuhan dan juga memberikan impartasi untuk kita memasuki tahun 2021. Karena itu saya tunggu setiap Anda semua Bapak Ibu Saudara tanggal 17 November 2020 jam 7 malam melalui YouTube PS Lanitan. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya, kami siap memuji nama-Mu hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Mari semua bertepuk tangan, come on. Hey, hey. Woo. Yeah. Hanya Kau kejunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan
sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Memuliakanmu Tuhan, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, kehidupan, masa depan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Come on. Woo. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Here we go. 1, 2, 3, 4. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Harapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya, saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Harapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya.
telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya, bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya, pulihkan gerejanya. Masa penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Yes God, Kau Allah yang begitu baik buat hidup setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Dan hari kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, yes Lord, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhan kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhan. Amin.
yang selalu, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan. Thank you Jesus. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Tiada terukur Tuhan kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
besar. Yes Lord. Kau mulia, Kau Yesus, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mas, angkat kedua tanganmu ke langit. Kau Allah yang besar. Kau ajaib Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Hanya Kau yang layak. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, yes Lord. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari angkat hatimu ke surga. Saya tahu Tuhan ada. Dia dekat dengan engkau. Seberapa engkau lapar dan haus akan Dia, Dia ada. Haleluya, Jesus. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Percayakah Anda bahwa Yesus itu adalah Allah yang besar? Ya Bapak Ibu Saudara, Dia jauh lebih besar dari setiap pergumulanmu. Dia jauh lebih besar dari setiap masalahmu. Dia jauh lebih besar dari apapun juga di muka bumi ini. Allah kita besar dan hebat. Haleluya Jesus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Arahkan pandanganmu ke surga. Biar Tuhan menjamahmu hari ini. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan.
Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang begitu hebat dan besar ya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bangga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sungguh itu adalah anugerah yang terbesar buat setiap kami. Hari ini Tuhan bicara kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, kerinduan-Mu kepada setiap kami. Kami mau dengar-dengaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, urapi juga hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang antusias sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Anda? Ya, saya percaya setiap Anda pasti bersuka cita. Kalau kita sukacita kita ini bukan karena apa yang kita punya, Bapak Ibu Saudara, atau apa yang kita alami. Sukacita kita tuh karena Tuhan. Firman Tuhan katakan di gunung yang tinggi Yesus ada. Di dalam lembah kekelaman pun Tuhan itu juga ada. Jadi apapun keadaan Anda hari ini, alasan kita bersukacita karena Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang rahasia Hana. Ya, kita sama-sama tahu Hana, seorang wanita yang luar biasa. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang seorang Hana ini. Mari buka sama-sama saya di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya, saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu, daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang diminta daripadanya. Apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di sana, di Rama.
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu kisah Hana ini. Seorang yang dia itu ditutup kandungannya. Dia tidak bisa punya anak Bapak Ibu Saudara ya. Sementara istri muda gitu ya punya anak. Jadi dia mengalami hal yang begitu sulit dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami sesuatu yang bukankah punya anak itu adalah harapan buat semua wanita gitu ya. Tapi ini kandungannya itu tertutup sehingga dia tidak bisa punya anak. Jadi menurut saya itu dia mengalami masalah yang buat dia itu adalah sesuatu yang besar. Tapi kalau kita sama-sama dengar ceritanya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Hana berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengar doanya. Dan singkat cerita, Hana bisa melahirkan seorang anak. Firman Tuhan kalau baca bukan cuma satu yang namanya Samuel. Ada anak berikutnya yang juga Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menyampaikan ini kepada setiap Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda alami, pergumulan apa yang Anda alami. Mungkin masalah atau tantangan apa yang Anda alami. Tapi sama-sama kita belajar hari ini tentang seorang Hana. Ada rahasia dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Hana bisa menang, kalau Hana bisa melewati semua yang menurut saya hari itu Hana mengalami sesuatu yang tidak mudah. Kalau Hana bisa melewati itu semua, saya percaya setiap Anda semua, Anda dan saya, siapapun engkau, apapun pergumulan dan masalahmu, engkau pasti bisa melewatinya. Katakan amin. Ada 5 hal rahasia Hana, apa saja? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan dengan demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dengan hati yang pedih, apa yang dilakukan oleh Hana, dia berdoa kepada Tuhan. Rahasia hidup Hana Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dia punya kekuatan dalam hidupnya, yaitu apa? Doa. Bapak Ibu Saudara, dia itu berseru kepada Tuhan dengan hati yang pedih, Tuhan tolong aku gitu ya kira-kira. Tuhan tolong buka kandunganku, aku pengen punya anak Tuhan. Aku pengen punya keturunan ya Tuhan. Nanti kalau Tuhan kasih aku keturunan, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Aku akan berikan dia kepada Engkau ya Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau firman Tuhan katakan itu ya, dengan hati yang pedih, dengan hati yang pedih, dengan menangis terseduh-seduh. Anda bisa membayangkan peristiwa hari itu Bapak Ibu Saudara, itu sudah benar-benar sudah tidak ada harapan lagi kecuali cuma Tuhan saja. Dia menangis terseduh-seduh, hatinya pedih dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu, tumpahkan semua itu ke alamat yang tepat, yaitu apa? Ke surga lewat doa. Tumpahkan itu semua. Mungkin ketika engkau mengalami masalah sampai tidur aja, pikirannya jalan terus. Ada intimidasi atau ini gimana ya, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku lakukan ini bagaimana? Kalau aku lakukan itu bagaimana? Belum lagi ketakutan yang demikian rupa. Belum lagi kekhawatiran bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti itu. Mungkin hari ini ada vonis dokter dalam kehidupanmu. Engkau mungkin divonis hidupmu tinggal beberapa bulan lagi. Ataukah mungkin hari ini ada kerabat atau keluargamu yang mungkin kena virus hari ini. Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Dengar saya, tumpahkan semua perasaan, semua pemikiran, semua apapun yang ada di hidupmu itu ke alamat yang tepat. Yaitu apa? Ke surga melalui doa. Sebelum Anda cari manusia, sebelum mungkin Anda cerita kepada orang yang paling dekat, sebelum Anda cari solusi kanan dan kiri, Bapak Ibu Saudara, carilah alamat yang paling tepat, yaitu apa? Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Karena saya percaya doa itu bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Doa itu besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Doa itu besar kuasanya. Hana
Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dia mengalami berapa tahun. Dia mengalami penyiksaan, diejek sama istri mudanya. Dia mengalami di sekitarnya, itu menghimpit dia. Belum lagi dia lihat dirinya, aduh aku nih wanita. Bukankah kebanggaan wanita salah satunya adalah punya keturunan. Tapi hari ini aku tidak bisa punya keturunan gitu ya. Dia mungkin memukul dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya tidak berarti. Bapak Ibu Saudara, tapi hari itu puji Tuhan. Hari itu Hana punya kekuatan dalam hidupnya. Yang mungkin tidak semua orang, mungkin bukan mereka tidak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak sadar bahwa Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini ada hal yang sederhana, yang kadang saking sederhananya kita tuh bisa lupa, yaitu apa? Berdoa. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Hana, dia melakukan hal yang tepat. Ketika kanan kirinya mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Dia ngalami bahkan dirinya sendiri, dia Bapak Ibu Saudara, dia mungkin memukul diri. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia adalah, bukankah Tuhan itu adalah tabib yang ajaib? Bukankah Tuhan itu adalah penolong yang sejati? Bukankah Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah juga sanggup menciptakan setiap organ apapun di dalam hidup Anda, dalam tubuh Anda. Mungkin hari ini organ tubuhmu ada yang rusak. Saya mau beritahu kepadamu, bukankah Dia Allah yang menciptakanmu? Bahkan sebelum tangan ini ada, sebelum kaki ini ada. Bukankah Dia sudah menciptakan mulai dari benih Bapak Ibu Saudara. Di dalam rahim seorang wanita. Bukankah itu Allah yang menciptakannya. Hari ini berserulah kepada Tuhan. Berserulah, mungkin sudah tidak ada harapan lagi kanan kirimu. Tapi saya mau katakan, di atas masih ada jalan. Di atas masih ada pengharapan. Berserulah, tumpahkan semua yang menjadi ketakutanmu, pergumulanmu, yang menjadi pemikiranmu mungkin, atau kegalauan hatimu mungkin. Tumpahkan itu semua ke alamat yang tepat, yaitu surga melalui doa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang menjadi rahasia dari seorang yang bernama Hana ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dikatakan coba kita lihat di ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dikatakan firman Tuhan ini terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma 1 kali berdoa, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 atau 10 kali. Tidak dihitung berapa kali Hana itu berdoa kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, apa rahasia Hana? Yang kedua, orang ini punya pengharapan yang tidak pernah padam kepada Tuhannya. Berapa lama Anda menunggu doamu dijawab Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Berapa lama Anda menunggu mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu? Ada orang yang datang kepada kami gitu ya, minta doa karena tidak punya keturunan. Dia sudah menunggu 11 tahun. Ada yang menunggu 8 tahun. Ada yang menunggu 3 tahun. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia berharap kepada Tuhan, tak pernah putus pengharapannya. Tuhan memberikan jawaban. Sama seperti yang terjadi dengan Hana. Dikatakan firman Tuhan, perempuan itu terus-menerus berdoa. Terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah engkau masih percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa? Apakah Anda percaya hari ini bahwa Allah masih bisa bekerja dalam kehidupan rumah tanggamu? Apakah engkau percaya hari ini bahwa Allah sanggup mengubah suamimu atau istrimu atau anak-anakmu? Masihkah engkau percaya? Belajarlah dari seorang Hana. Dia terus menerus. Namanya kalau terus menerus Bapak Ibu, pengharapan yang tidak pernah padam. Itu berarti apa? Berarti dia itu punya iman kepada Tuhan. Dia tidak pernah meragukan apa yang menjadi kasih Tuhan. Sekalipun waktunya begitu lama Bapak Ibu Saudara. Sekalipun waktunya mungkin tidak cuma 1 tahun 2 tahun. Bukankah Abraham menunggu janji Tuhan? Puluhan tahun, 25 tahun. Yusuf menunggu janji Tuhan juga 13 tahun. Puluhan tahun menunggu janji Tuhan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak padam itu bicara tentang apa? Bicara tentang, itu juga bicara tentang iman. Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau tetap percaya hari ini? Apakah didapati iman di dalam hatimu hari ini Bapak Ibu Saudara?
Mungkin Anda berkata, enggak mudah. Hari ini ngelihat fisik. Begitu hari ini ngelihat fisik, rasanya semakin menurun. Kalau lihat keadaan, rasanya semakin tidak menentu. Rasanya tidak menjanjikan. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat keadaan kita, kalau kita lihat sekeliling kita, semuanya tidak menjanjikan. Karena itu, arahkan matamu, telingamu dan hatimu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang pasti. Kalau di luar Tuhan, segala sesuatunya tidak pasti. Tapi ketika kita memandang Tuhan, itu membuat kita yakin dan percaya bahwa Allah itu menjawab doa. Oh, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saya pun ketika saya divonis kena autoimun Bapak Ibu Saudara trombosit tinggal 2000 hari itu. Ketika divonis itu syok kaget Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya berdoa kepada Tuhan, ketika vonis itu datang dalam hidup saya cuma lakukan satu. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Tuhan, berbicaralah dalam hidup saya. Kenapa Tuhan saya mengalami ini? Saya pengen tahu. Saya berkata kepada Tuhan, satu kata-katamu itu cukup bagiku Tuhan. Satu kata-katamu cukup bagiku. Lalu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak bicara, saya tidak akan selesai berdoa. Bapak Ibu Saudara itu masing-masing keintiman dengan Tuhan. Tapi hari itu ketika saya berdoa, saya berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau belum bicara, aku tidak akan berhenti berdoa. Berbicaralah satu kata-katamu. Itu cukup bagiku Tuhan. Satu saja. Saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berbahasa roh. Saya cuma pengen tahu kenapa ya Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, usia anak-anak masih kecil, anak saya 3 masih kecil-kecil. Pikiran macam-macam. Tapi saya tidak izinkan pikiran itu menguasai hidup saya. Saya cuma datang ke alamat yang tepat, yaitu Yesus, surga melalui doa. Saya cuma mau dengar kata-kata Bapak saya, Allah yang menciptakan saya. Satu kata-katamu itu cukup. Saya tidak tahu berapa lama saya berdoa, tapi tiba-tiba saya mendengar seolah-olah dari dalam hati saya Tuhan itu berkata bahwa penyakitmu ini akan mendatangkan kemuliaan bagi namaku. Bapak Ibu Saudara, apakah setelah itu saya sembuh? Tidak, belum Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 13 bulan kemudian baru ketika saya ke dokter Bapak Ibu Saudara, lalu dokter itu berkata, hari ini gitu ya, saya nyatakan kamu sembuh. Dan sembuhmu itu karena mujizat. Karena saya hari itu sudah boleh berhenti obat. Saya sudah tidak lagi ketergantungan obat Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah putus hari itu. Dan dokter itu berkata, saya punya pasien itu masih terikat sama obat. Tapi kalau hari ini kamu bisa lepas, itu semua karena mujizat. Tapi dalam 13 bulan Bapak Ibu Saudara, apakah saya tidak mengalami banyak hal? Mengalami banyak hal. Tapi saya cuma tahu satu, kalau Tuhan sudah berkata-kata, kalau Tuhan berkata bilur Yesus itu menyembuhkan, maka saya pegang kata-kata Yesus, aku percaya bilur Yesus itu menyembuhkanku. Aku percaya pengharapan yang tak pernah putus, pengharapan yang tak pernah padam kepada Tuhan. Karena saya percaya sama seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia udah hari itu Bapak Ibu Saudara ya, wanita itu diizinkan bahwa semuanya sudah habis dalam hidupnya. Semuanya. Dia tidak punya harta benda lagi. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia dengar Yesus pergi ke kotanya. Lalu dia berkata seperti ini. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, pengharapannya cuma kepada Tuhan. Dan ketika pengharapan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, itu yang menggerakkan Tuhan. Sehingga ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Seketika itu juga ada sebuah tenaga keluar dari tubuh Yesus. Iman itu yang menggerakkan Yesus itu bekerja. Oh Bapak Ibu Saudara, jangan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Jangan hilang pengharapanmu di dalam Tuhan apapun hari ini. Kalau masih bisa bernafas sampai yang paling penghabisan sekalipun gitu ya Bapak Ibu Saudara. Berharaplah terus kepadanya. Berimanlah. Saya percaya Tuhan itu menjawab doa. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda yang bertanya seperti ini. Pastor Lani, saya sudah lakukan semua itu. Tapi kenapa saya tidak kunjung baik? Bapak Ibu Saudara, itu mungkin jangan-jangan menurut kita. Kita sudah lakukan yang terbaik. Belum tentu menurut Allah.
Dan percayalah satu hal, kalau mungkin hari ini engkau melihat tidak baik dalam hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau terus setia dan terus percaya kepada Tuhan, yang tidak baik pun menurutmu, itu akan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan Anda. Anda setuju dengan saya, katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Hana? Coba kita lihat di ayat 18 dan ayat 19. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dikatakan demikian, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Hana? Yang ketiga, orang ini tidak mengizinkan dirinya berlama-lama di dalam keterpurukan. Dia tidak izinkan itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan ini Hana sampai tidak mau makan. Ya, dia begitu sedih, dia itu tidak mau makan. Dikatakan seperti ini kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-16. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Ya, dia ini sampai tidak mau makan. Tapi lihat, ini yang luar biasa. Ia di ayat yang ke-18. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah, ia pergi pagi-pagi sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tidak izinkan masalah tantangan dalam hidupnya membuat dia terus terpuruk berlama-lama. Terpuruk berlarut-larut, dia tidak izinkan itu. Apa yang dia lakukan? Ketika Eli itu berkata, pulanglah. Tuhan itu loh mendengar seruan hatimu. Pulanglah, Tuhan menjawab doamu. Lalu apa yang dilakukan? Dia langsung bangkit, dia langsung bangun. Dan apa yang dikatakan? Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah masalahmu itu, tanda kutip, membinasakan hari ini? Membinasakan rohmu, mungkin jiwamu. Engkau masih hidup hari ini, tetapi sesungguhnya jiwamu sudah mati. Engkau menjadi orang yang malas mungkin. Engkau sudah menjadi orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dibuat. Padahal dulu engkau bukan orang yang demikian. Engkau adalah orang yang tahu apa yang akan kau kerjakan. Engkau adalah orang yang tahu apa yang kau mau capai, raih. Apa yang kau mimpimu itu apa, engkau tahu. Tapi hari ini ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, lalu tiba-tiba engkau menjadi lumpuh, Bapak Ibu Saudara. Rohmu itu menjadi lumpuh. Engkau hari ini tidak tahu apa yang mau engkau buat. Engkau mungkin hari ini menghabiskan waktumu cuma hanya bermalas-malasan. Come on Bapak Ibu Saudara, ayo bangkit. Ayo bangun. Seperti Hana, dia tidak berlarut-larut. Dia tidak berlama-lama dengan keterpurukan yang dia alami. Yang dia lakukan, dia bangkit. Dia mulai menyembah Tuhan lagi. Kalau saya boleh katakan apa yang harus kita lakukan. Bangkit. Ayo kerjakan. Seperti yang semula engkau kerjakan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari ini mungkin ketika kau mengerjakan sesuatu, engkau tidak melihat hasilnya. Firman Tuhan katakan orang yang menabur dan menuai itu sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau hari ini tidak menuai. Mungkin hari ini kau tidak dapat apa. Orang menuai itu kan sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Coba Anda bayangkan kalau Anda tanam sesuatu gitu ya. Lalu mungkin tanaman lah atau bunga. Ketika Anda lihat bunga itu mulai keluar gitu ya. Dan bermekaran. Wah seneng. Rasanya selama ini ketika menanam itu rasanya wah ini hasilnya. Dan menuai gitu. Orang menuai itu sukacita. Orang menuai itu rasanya seneng Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hari firman Tuhan katakan menabur menuai itu sama gitu ya. Mungkin hari ini engkau sedang menuai, engkau dipromosi mungkin, engkau dapat berkat, pekerjaanmu booming segala macam.
Atau mungkin ada orang yang lain, sisi yang lain. Engkau sedang menabur hari ini. Engkau lakukan sesuatu tapi tidak lihat hasil. Engkau lakukan ini tidak lihat apa-apa. Lakukan ini kok kayaknya malah gagal. Buat ini kok kayaknya orang tolak. Ini segala macam. Kok kayaknya semua jalannya itu buntu. Semua jalannya kayaknya tertutup Bapak Ibu Saudara. Itu mungkin masa di mana engkau menabur. Orang menabur itu kan belum lihat hasil Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia harus keringetan. Dia harus keluar tenaga untuk dia menabur. Dia harus kena panas. Dia harus kena hujan mungkin. Orang menabur itu sesuatu yang sulit mungkin. Sesuatu yang tidak enak. Dan engkau belum lihat hasilnya. Tapi firman Tuhan katakan orang yang menabur dan menuai itu sama Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda hari ini ada di musim dalam hidupmu sedang menabur. Yang seolah-olah engkau melakukan sesuatu belum lihat hasilnya. Bapak Ibu Saudara teruslah setia. Teruslah setia. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, jangan terpuruk. Jangan terpuruk. Ketika engkau menabur belum lihat hasil, jangan memukul diri. Jangan memukul diri. Ada banyak orang ketika orang belum lihat hasil, mereka memukul diri. Lalu apa yang dilakukan? Dia berlama-lama di situ. Bapak Ibu Saudara bangkit. Dan lakukan seperti yang semula engkau lakukan sekalipun engkau belum lihat hasilnya. Terus lakukan, terus lakukan. Bapak Ibu Saudara, jangan kita mau menjadi seperti orang Israel yang dia berputar-putar di padang gurun. Harusnya cuma 40 hari, jadi 40 tahun. Dia tidak bisa menikmati tanah Kanaan. Apa yang terjadi oleh bangsa Israel? Dia cuman, wah Tuhan aku tidak bisa makan daging, gak puas. Komplain terus sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo bangkit. Kalau mungkin hari ini Tuhan minta Anda untuk ampuni seseorang, segera ampuni. Kalau hari ini mungkin Tuhan minta engkau melepaskan sesuatu dalam hidupmu, segera lepaskan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada sesuatu yang harus dirubah dari hidupmu, segeralah rubah. Jangan berlama-lama. Supaya apa? Supaya rencana dan kehendak Tuhan itu segera terjadi dalam hidup kita. Tidak seperti bangsa Israel yang hanya putar-putar di padang gurun. Katakan amin Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Poin selanjutnya. Kita belajar tentang Hana. Ya Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-36 ayat sampai 38. Saya akan baca. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kita lihat, kita highlight di poin yang 37b. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kita pelajari dari Hana. Yang keempat, Hana itu adalah orang yang setia. Firman Tuhan katakan, dia tidak pernah meninggalkan ibadah siang dan malam, berdoa, bahkan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia ini kan kayak perjalanan. Ya, kita ini semua kayak sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu hidup kita itu mulus Bapak Ibu Saudara. Tetapi terkadang kita tuh ada di lembah gitu ya. Terkadang kita ada di gunung yang tinggi. Bukankah hidup ini perjalanan? Sama juga dengan Hana. Hana pun juga mengalami perjalanan dalam kehidupannya. Tidak selalu hidup itu senang terus. Tidak selalu hidup itu berkat terus. Hana juga mengalami yang namanya pergumulan dan masalah. Tapi firman Tuhan katakan, dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Siang dan malam, dia tetap puasa. Dia tetap berdoa. Dengan kata lain apa? Dia orang yang setia. Apapun musim dalam hidupnya, dia tetap mencari Allah. Dia tetap berdoa. Dia tetap berpuasa. Dia tetap beribadah. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita? Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ada beberapa orang berkata, kalau Tuhan jawab doaku, aku akan ikut Engkau Tuhan. Atau mungkin ketika engkau berdoa, Tuhan, kalau engkau dengar doaku, kalau engkau ya Tuhan jawab, kalau engkau memberikan mujizat, Tuhan aku akan lebih sungguh lagi dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, bisakah engkau hari ini berkata, apapun musim dalam hidupmu, engkau tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau tetap mencari Tuhan. Engkau tetap datang kepadanya. Sekalipun mungkin hari ini pertanyaannya, kalau seandainya Tuhan tidak menjawab doamu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau tetap mengiring Tuhan? Apakah engkau akan tetap mencari Dia, Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda bisa menjawab itu semua? Bapak Ibu Saudara, ketika kita suami istri, ketika kita komitmen, hari ini aku menerima engkau gitu ya, menjadi pasanganku. Ya, dan aku hidup denganmu, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, ya, baik kelimpahan maupun kekurangan. Apa jawabmu? Iya, aku bersedia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita komitmen, suami istri komitmen, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit. Bagaimana dengan kita hari ini? Dengan Tuhan. Bagaimana komitmen kita dengan Tuhan? Hari ini mungkin engkau lagi sakit. Apakah engkau masih bisa berkata, Tuhan, hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kepadamu. Aku tetap setia kepadamu. Engkau tidak cari pertolongan ke tempat yang lain. Engkau bahkan tidak menyembah ilah yang lain. Bapak Ibu Saudara, tapi engkau tetap mengiring Tuhan. Sampai putih rambutmu, bahkan sampai tutup usiamu. Ayo Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama komitmen dengan saya hari ini. Dikatakan firman Tuhan, Hana itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Oh Bapak Ibu Saudara, Hana ini luar biasa ya, seorang wanita sama, saya juga seorang wanita. Saya bilang sama Tuhan, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan, aku mau jadi seperti Hana. Terus setia. Kadang kita tidak tahu ya hidup kita ini bagaimana di depan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama komitmen dengan saya. Ayo kita terus iring Yesus, kita terus setia mengikut Yesus. Sampai kapanpun, sampai tutup usia. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, sekalipun Tuhan tidak meluputkan aku dari dapur api ini, aku tidak akan pernah makan makanan raja. Aku tidak akan menajiskan diriku. Oh Bapak Ibu Saudara, bisakah kita hari ini, maukah Anda bersama-sama dengan saya, kita komitmen kepada Tuhan kita. Tuhan, aku mau terus setia mengiring Engkau. Oh haleluya Tuhan, aku mau gitu ya. Aku mau. Aku tahu hidupku tidak selamanya terus baik. Mungkin terkadang aku ada dalam lembah kekelaman. Tuhan, kalau mungkin terkadang aku lupa, aku memilih jalanku sendiri. Please Tuhan tolong. Bawa aku ya Roh Kudus kembali ke dalam jalan-Mu. Tuhan, biar mulut ini tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati-Mu. Biar mulut ini bahkan jangan sampai keluar dari kata-kata dari mulut kami ya Tuhan. Masih muncul di pikiran saja Tuhan, biar pikiran kami pun tidak menyakiti Engkau. Kami mau terus mengiring Engkau, mencintai Engkau. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ini dulu, coba ingat-ingat kembali.
Bagaimana ketika Tuhan menangkap hidupmu? Bagaimana pertama kali engkau berjumpa dengan Tuhan? Bukankah kita ini nothing, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan kita tidak punya apa-apa mungkin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika engkau berjumpa pertama kali, hidupmu ditangkap sama Tuhan. Mungkin engkau bukan seperti hari ini mungkin. Yang hari ini mungkin Tuhan sudah bawa engkau lebih. Tuhan percayakan engkau lebih. Tuhan berkati engkau lebih demikian. Mungkin engkau adalah orang yang sederhana. Dulu kalau ibadah gitu ya, tunggu waktu ibadah hari Minggu, kapan ibadah lagi. Ya, selesai ibadah Minggu, nunggu lagi kapan ibadah Minggu lagi. Mungkin hari itu Bapak Ibu Saudara, engkau belum punya mobil seperti hari ini kau punya mobil. Yang mungkin begitu mewah. Mungkin hari itu engkau orang yang sederhana. Cuman bawa sepeda motor mungkin Bapak Ibu Saudara. Hari itu engkau datang. Yang kau tahu ibadahnya mungkin jam 7 pagi atau mungkin jam 10 pagi. Tetapi dari rumah jam 8 pagi engkau sudah mulai bersiap dan mulai berangkat. Ibadahnya belum mulai, Anda sudah datang duluan mungkin. Itu waktu ibadahnya masih bisa ibadah Bapak Ibu Saudara ya. Ada kerinduan dan kelaparan dan kehausan yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin dalam perjalanan hidup Anda mengalami sesuatu mungkin. Anda mengalami hal yang menyakitkan atau apapun Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba Anda berubah setia. Oh, hari ini saya mau katakan, seperti Tuhan seolah-olah berkata, mengingatkan momen-momen di mana Tuhan panggil hidup Anda pertama kali. Momen-momen di mana Tuhan menangkap hidupmu. Oh Bapak Ibu Saudara, apakah cintamu kepada Tuhan hari ini sama seperti waktu itu, bahkan lebih lagi, ataukah sudah mulai pudar? Bahkan hari ini engkau sudah mulai tawar kepada Tuhanmu. Mungkin engkau masih engkau mungkin mengikuti ibadah secara online mungkin, tapi hatimu sudah menjadi tawar dan kering. Inilah waktunya untuk engkau kembali kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di sini dan Dia sedang memanggilmu hari ini. Dia sedang mengetuk pintu hatimu hari ini. Ayo pulang anakku. Aku rindu kamu. Aku kangen sama kamu. Bapak Ibu Saudara, jadilah seperti Hana. Dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Bagaimana dengan Anda hari ini? Kita hari ini ibadah online Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau masih punya kerinduan yang sama untuk selalu menunggu-nunggu hari ibadah? Dan apakah Anda tidak pernah lupa ataukah ibadah sudah tergantikan dengan acara-acara yang lain? Bapak Ibu Saudara, apakah ibadah masih menjadi sesuatu yang Anda nantikan? Hana berkata, dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Haleluya. Oh, saya mau berdoa sebelum saya selesaikan di poin yang kelima. Saya mau berdoa terlebih dahulu kepada setiap Anda yang Anda tahu bahwa itu buat saya. Hari ini saya sudah kehilangan Tuhan. Hari ini hati saya tawar. Tanpa saya sadari, ternyata saya ini kecewa sama Tuhan. Ada suatu peristiwa dalam hidupmu membuat engkau kecewa tanpa engkau sadari. Ternyata engkau kecewa sama Tuhan. Untuk orang yang demikian, mari cukup angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa. Oh Ramanaya nama. Tuhan jamah. Jamah ya Tuhan setiap orang yang mengangkat tangan ini. Hari ini juga hamba berdoa. Biar Roh Kudus hari ini seperti perjumpaan pertama kali, cinta pertama itu. Tuhan terjadi untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan ini. Biar mereka mengalami kasih yang mula-mula itu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Cinta yang padam itu muncul kembali. Dibangkitkan kembali. Kasih mula-mula itu ya Tuhan dibangkitkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus ampuni setiap anak-anakmu ini Tuhan. Mungkin mereka tanpa mereka sadari seberapa dalam mereka tuh. Ternyata mereka sudah jauh. Ya Tuhan jauh. Bukan meninggalkan Tuhan. Tapi hati mereka meninggalkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus jamah. Jamah. Saya merasa ada seorang wanita engkau menangis terseduh-seduh. Dan engkau berkata Tuhan itu aku. Hari ini saya mau katakan Tuhan berkata. Ya aku tahu anakku. Dan aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah lupakan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Teruslah setia sampai selama-lamanya. Katakan amin.
Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari seorang yang bernama Hana? Yang kelima, Bapak Ibu Saudara ya, coba kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat yang kelima. 1 Timotius 5 ayat yang kelima. Ya, saya akan baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bapak Ibu Saudara, ini siapa yang dikatakan seorang janda yang benar-benar janda, ya? Ini menunjuk kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, menurut tafsiran ini menunjuk kepada Hana. Ketika dia sudah menjadi seorang janda, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, Hana itu menjadi inspirasi buat orang-orang. Menjadi inspirasi karena apa? Karena dia adalah janda yang tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Janda yang terus tekun berdoa, janda yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu kagum sama dia. Dan Hana ini dijadikan contoh Bapak Ibu Saudara. Kira-kira seperti ini, kalau kamu jadi janda itu kayak gitu loh. Kayak Hana itu loh. Dia itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Dia terus tekun berdoa dan dia setia. Apa poinnya Bapak Ibu Saudara? Yang kelima, Hana itu adalah orang yang hidupnya menjadi inspirasi buat orang lain. Orang yang hidupnya menjadi inspirasi buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah ketika orang lain lihat hidup kita, apakah nama Tuhan dipermuliakan ataukah sebaliknya? Tuhan mau pakai kita. Tuhan kalau pakai seseorang itu bukan cuma 1-2 orang. Tuhan itu mau pakai semua orang Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga Anda. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidupmu, Anda harus menang. Bahkan firman Tuhan katakan engkau lebih dari pemenang. Anda harus jalani, lewati. Dan keluarlah jadi lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Anda mau dipakai Allah. Menjadi kesaksian buat banyak orang. Menjadi inspirasi buat orang lain. Anda harus menang Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya ketika ada orang lain yang mengalami hal yang serupa dengan Anda bisa menceritakan bahwa kalau Anda mengalami dan Anda bisa menang, orang lain itu pun juga bisa menang. Tuhan mau pakai setiap Anda Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Menjadi berkat buat banyak orang. Bukan cuma 1-2 orang ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau melalui hidup kita. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Katakan amin. Siapakah di tempat ini? Anda yang sedang melihat ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Dengar firman Tuhan ini. Siapakah yang berkata, Tuhan aku mau hidupku dipakai Tuhan. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara. Saya juga mau. Hidup ini Bapak Ibu Saudara kalau dipikir-pikir coba. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Bapak Ibu Saudara. Semua yang di muka bumi ini. Rasanya tidak akan pernah ada ujung dan habisnya. Tapi ketika hidup ini dipersembahkan untuk Tuhan, apapun yang Anda pegang. Mungkin Anda tidak semua jadi hamba Tuhan. Seperti saya, seorang pendeta. Tapi apapun yang Anda pegang, mungkin Anda adalah pengusaha. Anda adalah seorang karyawan mungkin. Atau engkau pelajar, atau ibu rumah tangga sekalipun. Siapapun Anda. Tuhan mau pakai setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Jesus. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji
janjimu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang Yes Lord Jesus. tak pernah gagal. Ora maya syara mara-mara. Jadikanku lebih Ora bala-bala bayarana bayarana. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak Yes Lord, haleluya, kami percaya Tuhan. menjadikan Haleluya. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini satu saja. Ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap orang yang dengar khotbah tentang rahasia Hana ini? Satu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, aku mau setiap mereka keluar menjadi seperti Hana. Menjadi lebih dari pemenang. Aku mau pakai hidup setiap mereka. Karena itu setiap Anda yang dengar ibadah ini, dengar saya baik-baik. Oh Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap Anda seperti Hana, keluar lebih daripada pemenang. Setiap engkau bangkit, setiap engkau tidak dikalahkan oleh setiap pergumulan masalah ataupun apapun juga. Hari ini bangkitlah, Allah menyertaimu, Allah bersama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak sendirian. Jangan memukul diri, jangan memukul diri, jangan mengasihani diri sendiri. Come on, Allah kita besar, Allah kita ajaib. Allah itu Bapak Ibu Saudara membuat yang tidak ada menjadi ada. Ketika dia mati di atas kayu salib itu cukup Bapak Ibu Saudara. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya itu cukup buat segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidupmu. Buat semua apapun. Anda bisa sebutkan hari ini. Mungkin kau bergumul tentang hutang hari ini. Kau bergumul tentang masalah anak. Engkau mungkin belum punya keturunan. Atau hari ini anakmu terikat dengan dosa. Atau hari ini anakmu sedang pergi entah kemana. Atau sakit penyakit. Atau pekerjaan. Atau ekonomi. Apapun itu. Anda bisa sebutkan hari ini. Sebutkan Bapak Ibu Saudara. Dan dengar saya baik-baik. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara itu sudah cukup. Yesus sudah mati 2000 tahun lebih yang lalu di atas kayu salib dan dia sudah bangkit. Dan kematian dan kebangkitannya itu cukup untuk mengatasi segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan mau setiap Anda keluar lebih dari pemenang. Menjadi Hana-Hana. Siapapun engkau, sekalipun engkau juga pria. Bapak Ibu Saudara, kita bukan bicara tentang kewanitaannya, tapi bicara tentang spirit, tentang hidup, tentang rahasia Hana. Anda, Tuhan pun berkehendak setiap Anda pria-pria, Anda menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sama seperti Hana. Mari angkat kedua tanganmu. Orana yana mata karala baya shere bata karala. Orana mata kaya namata karala baya shere bata karala barala barala barala. Orana ya syarala barala 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 barala. Korabaya syarala barala. Hari ini aku berkata setiap roh manusia bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dari setiap keterpurukanmu. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dari setiap problema apapun, tantangan apapun dalam nama Yesus. Hari ini aku berkata Allah yang kita punya jauh lebih besar. Allah yang kita punya adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Terima hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Percaya Yes Lord. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
milikmu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.